Renungan harian 10 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Dari Seorang Sahabat Berubah Menjadi Seorang Penganiaya yang Kejam. Nats yang diambil Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 21. Balthasar Hammayer dilahirkan di Freiburg, Bavaria pada tahun 1480. Walaupun ia belajar filsafat dan teologi di bawah Eck, lawan hebat dari Martin Luther, ia menerima pandangan Luther pada tahun 1522. Ia banyak berkomunikasi dengan Zwingli dan menemaninya dalam debat-debat dengan pihak Katolik pada tahun 1523. Setelah itu mereka menjadi sahabat yang amat akrab. Hammayer sebagai seorang pelajar Alkitab dan pengkhotbah yang penuh kuasa segera menemukan bahwa reformasi di Zurich atau di bawah Zwingli tidak kembali kepada model para rasul. Secara perlahan dan hati-hati ia menerima prinsip-prinsip Anabaptis yang menyebabkan sebuah keretakan dalam hubungannya dengan Zwingli. Ia membentuk sebuah gereja Anabaptis dan membaptis lebih dari 300 para pendengarnya terdahulu. Ia berkhotbah di lapangan-lapangan terbuka dan tidak beberapa lama kemudian penduduk kota itu sebagian besarnya menjadi baptis. Popularitas sang pengkhotbah dan efektifnya khotbah-khotbahnya segera menarik perhatian kaum reformer dan Katolik. Ia segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di sana ia berada selama 4 bulan mengajukan permohonan kepada teman lamanya Zwingli, kepada kaisar dan kepada konfederasi dan dewan, tetapi tidak ada hasil. Kesehatannya hancur, istrinya ada di dalam penjara, dan dia berada di dalam penjara di bawah tanah bersama dengan lebih dari 20 orang lainnya. Tidak ada cahaya matahari maupun bulan, makanannya hanyalah roti dan air, dan itu pun terkadang tidak bisa dimakan selama berhari-hari karena bau yang tidak sedap dari tempat itu. Karena mereka yang hidup dikurung bersama dengan mereka ada yang telah mati. Satu-satunya harapan melarikan diri dari mati atau menyangkal. Inkuisisi Zurich menggunakan segala metode untuk membujuk dia supaya menyangkal. Zwingli dan yang lainnya mengunjungi dia di dalam penjara dengan tujuan membuat dia menyangkal. Dan dengan penggunaan rak penyiksaan dan karena kondisinya yang melemah, ia setuju untuk melakukannya dalam beberapa poin. Dalam kata-katanya, mereka memaksa atau berusaha untuk membuatku seorang penyakitan yang baru saja bangkit dari tempat tidur kematian, diburu, diasingkan, dan kehilangan semua yang kumiliki untuk mengajarkan iman yang lain. Di hadapan sebuah kumpulan orang banyak setelah Zwingli berkhotbah menentang bidat Anabaptis, Hammayer yang patah semangat dan lemah naik ke atas mimbar, di mana ia mulai membaca penyangkalannya dengan suara yang lemah dan gemetar. Ketika ia terhuyung-huyung ke belakang dan ke depan dengan lemah, tiba-tiba dikuatkan oleh Tuhan. Ia berdiri tegak dan memenuhi katedral tersebut dengan teriakan, "Baptisan bayi bukan dari Tuhan, dan orang-orang harus dibaptis dengan iman pada Kristus." Masa mendesak, beberapa orang penuh ketakutan, dan beberapa berteriak setuju hingga katedral itu bergema. Sementara Hammayer diseret dari mimbar dan melewati kerumunan massa, dibawa kembali dengan paksa ke dalam kurungannya. Di sana ia sekali lagi menulis pengakuan imannya. Pada tanggal 10 Maret 1528 hari ini, ia dipimpin kepada kematiannya dengan hatinya terpaku kepada kebenaran yang ia temukan di dalam Kristus Yesus dan firman-Nya. Sambil istrinya menguatkan dia agar tetap kuat dan setia, ia dibawa ke tempat eksekusi, di mana sudah tersedia tumpukan kayu bakar. Di sana pakaiannya dilucuti. Para algodonya kemudian mengoleskan belerang dan mesiu di jenggot panjangnya. Selama prosedur ini, Balthasar terus menasihatkan orang-orang lain, berdoa kepada Allah dan meminta pengampunan, dan menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Kayu bakar itu disulut, dan ketika jenggot dan rambutnya terkena api, ia berseru, "Oh Yesus, Yesus!" Sulit bernafas karena asap dari belerang dan mesiu yang terbakar. Ia meninggal. 3 hari kemudian, istrinya bergabung dengan dirinya di hadapan Tuhan mereka. Dihukum mati dengan cara ditenggelamkan di sungai Danube.
Sekali lagi sebuah gereja negara telah menodai pakaiannya dengan darah orang-orang kudus Allah. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadin. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.